kita berbakti gitu, doayan kita berbakti. Sekarang bagaimana kalau ada dua pilihan? Kalau ada dua pilihan, makanya coba kita pilih-pilih saja. Artinya kan puasa kita tetap bisa, apalagi seorang wanita ya, sholat gitu ya. Bagusnya sih kalau kita memang punya uang, ya kita cari saja pembantu untuk waktu-waktu sholat dia yang menemani. Atau siapa saja tetangga kita yang sedang tidak sholat, tolong temani ibu saya sholat. Sholat untuk terawihnya, karena terawih ini kan luar biasa ya. Tidak kita temukan di bulan-bulan lain gitu. Subhanallah. Selama ibu kita butuh pertolongan kita ada di hadapannya. Kita berada di sisinya, insya Allah. Allah redo ketika ibu kita juga redo. Gitu, ada juga sebuah kisah, Ustaz, artinya seorang anak yang ketika dipanggil oleh ibunya dia nggak menoleh. Ketika sholat sunnah, kalau nggak salah dia nggak menoleh. Lantas di sana Allah membenci anak tersebut sedang sholat sunnah. Ibunya manggil dia nggak menjawab. Nah itu ada satu kisah-kisah terjadi di masa lalu seperti itu, bahwa betapapun orang tua harus kita lebih dahulukan. Setelah kalau emang sholat itu menjadi sholat sunnah. Menjadi satu khilafiyah juga, Ustaz. Saya pernah juga dengar kisah seperti itu. Kalau nggak salah Juraij. Ketika dia sholat sunnahnya hebat biasa, ibunya panggil, nah dia cuek aja. Sampai dia orang yang susah meninggalnya. Nah, karena itu mungkin kita bisa pilih-pilih. Kalau mau Ustaz Jamil katakan tadi, ya benar, orang tua itu memiliki suatu pembantu atau khadim, sehingga kalaupun nanti ada anaknya yang lagi aktif dan segala macam, ibunya sholat nggak terganggu. Mudah-mudahan itu menjadi suatu solusi. Ustaz, ada lagi penelpon? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Ani di Lahat. Iya, silakan Ibu. Iya. Aduh ya Allah. Iya. Alhamdulillah ya. Oh, Terima kasih Allah bisa nyambung. iya, iya, alhamdulillah bisa nyambung. Ibu ketawa apa nangis, Bu? Kami juga di sini senang ya, Oh, Bu. senang ya untuk. Iya, silakan Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, ini Pak Ustaz, saya mempunyai keinginan. Ibu tarik napas, Bu. Bu tarik napas, nanti baru Ya, bicara. ya. Biar kita juga di sini bisa mendengar. Bisa dengar. Ya alhamdulillah Bu, ya alhamdulillah Pak. Apa yang syukurlah ya. Bagaimana supaya saya ini menjadi orang yang soleh. Aduh ya Allah, Sebenarnya juga malah ini Pak Ustaz, tapi aku belum bisa. Ya aduh. Saya ingin ini Pak Ustaz ya. Ya, Tangkap saya. Ya. Pertama ini saya ingin punya ingin sedekah rumah ya. Selama ini rumah sudah 10 tahun belum ini, tapi suami saya belum mengizinkan ya Bu Pak. Aduh, ya Allah. Iya. Tentu saya Baik. ingin akekah, kan selama ini saya sudah ini belum akekah. Ingin akekah, atau bagaimana caranya Pak, saya mengizinkan dengan sedekah rumah dan akekah. Mohon doanya Pak ya. Ya, amin. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Dari saya lagi. Baik Ibu, ada lagi pertanyaannya? Pertama tapi Pak, memang saya ingin mempunyai anak, tapi sudah diponis nggak bisa lagi punya anak, gimana Pak? Apa saya bisa mengurus anak keponakan gitu Pak? Tolong saya minta sama ini nih Pak, Islam Iya. ini Pak, lihat saya. Baik Ibu, terima kasih. Ya itu saya sebelumnya Ya, saya baik. ucapkan banyak terima kasih, semoga Sama-sama. doanya Amin. dikabulkan, amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Ibu mohon maaf kalau seandainya kami berdua di sini kurang menangkap pembicaraan Ibu karena terputus-putus dan terbata-bata. Tapi mungkin saja maksudnya ya pengen anak soleh kali Ustaz, dengan sedekah rumah dan segala macam. Silakan Ustaz. Jadi tadi udah punya anak apa belum? Nah itu kita bingung datang aja. Tapi pasti Ustaz tahan dulu, jangan jangan dijawab dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah.
baik bagi ibu yang di Mataram tadi, mungkin kami mohon maaf kalau sekiranya nanti tanggapan kami itu nggak sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Tapi yang kami tangkap dari pembicaraan ibu di lain telepon tadi yang agak terputus-putus sebata-bata, ya ini mau mengangkat anak keponakannya itu sebagai anak, mengakikahnya dengan menjual rumah, mensedekahkan. Gimana Ustaz? Subhanallah ya, niat mulia dari seorang ibu ya dari Mataram sana, mengangkat keponakan yang boleh jadi mungkin nggak mampu atau dia sendiri belum Allah hadirkan anak. Bagaimana? Ya bagus-bagus saja, sangat bagus ya diakekahkan. Mungkin orang tuanya tidak mampu, maka dia yang punya uang kemudian ngasih gitu. Sebagai hajat, sebagai wasilah agar hajat terkabul, maka insya Allah tuh rumahnya kemudian Allah sedekahin, mudah-mudahan Allah ganti dengan anak yang soleh. Amin. Kalau mengangkat anak itu bagaimana dalam hukum Islam Ustaz? Dulu Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang anak ya. Kemudian di belakang nama anak tersebut dikasih nama Muhammad, Ibnu Muhammad. Tapi kemudian ada perjalanan, ada teguran dari Allah, terjadilah sebuah peristiwa yang bernama Ibtalu Tabanni. Tidak ada pengangkatan anak yang artinya anak itu tidak mewarisi. Dia kita angkat, kita adopsi, tapi dia tidak berhak mewarisi. Gitu ya Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Jakaria di Tangerang. Oh iya, silakan Pak Jakaria. Subhanallah, nama Nabi nih. Ustaz Jamil. Ya. Ya. Ustaz, hari ini orang tua saya ini mau dioperas. Kata Pak Ustaz. Nah, sama juga akan saya mau komsel. Nah, di samping itu tolong doanya Pak Ustaz, agar orang tua ya diberikan dengan dan dari begitu pula halnya kan saya diterima di Telkomsel. Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, orang tuanya sedang dioperasi. Mungkin juga salah satu ciri anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, Ustaz. Mungkin nanti di akhir di segmen ini Ustaz ya, kita akan mendoakan seluruh pemirsa yang punya masalah, yang ingin anak soleh, nanti Ustaz Jamil akan mendoakan. Dilanjutkan yang tadi Ustaz. Baik, yang jawab yang ini ya. Ya. Ya, kita lanjut. Saya sempat punya pengalaman. Pertama, ketika orang tua saya operasi dan kemarin ketika anak saya baru saja sehari, dia sudah mondok. Sehari sudah mondok di inkubator. Nggak tega banget ngelihat anak baru sehari usianya dimasukin selang ke lambungnya, kemudian dia juga harus dikasih oksigen. Ayah mana yang tidak, yang apa ya, subhanallah saya ketika ngaji di hadapan anak saya menangis. Tapi saya yakin saya punya Allah, kita punya Allah. Lalu saya turun ke musola, saya berdoa kepada Allah dengan subhanallah, dengan kekuatan keyakinan yang ada di dalam diri saya. Dan saya niat, siapa saja yang saya temukan, hamba Allah yang soleh maupun soleha di masjid ini, saya niat apa yang ada di dalam kantong saya mau bersihin. Apa yang ada di dompet saya mau bersihin. Buat orang. Saya ngaji nih, saya ngaji dari Yasin, kemudian Al-Mulk, kemudian Al-Fat, kemudian Al-Hadid, baca itu semua surat-surat pendek. Ada seorang ibu yang dia baca Qur'annya, a'udzunya sama bareng sama saya, ta'awudnya sama. Sampai saya baca beberapa surat itu, dia masih saja ngaji. Ternyata yang dia baca surat Ar-Ra'd. Saya tunggu dia di depan musola, saya ketemu. Ibu yang tadi ngaji ya? Iya Pak, suami saya sedang dioperasi. Baik Bu, saya udah niat. Siapa saja yang temukan orang soleh di masjid ini, saya mau ngasih. Ibu jangan merasa gimana-gimana ya. Saya pengen anak saya sehat. Saya pengen anak saya sehat. Lalu saya lepas apa yang ada di badan semua. Alhamdulillah. Baju di badan. Oh enggak, baju enggak Ustaz. Di badan. Terus sangka gila kita. Subhanallah, saya naik, asar saya sholat, kemudian maghrib, alhamdulillah selang yang ada di mulut anak saya kemudian dicabut, dan subuhnya oksigen kemudian dilepas. Subhanallah. Ya kita kan udah yakin ya dengan ilmu sedekah bahwa dawu mardakum bisedekah. Dawu mardakum bisedekah. Ayo kita kejar penyembuhan itu lewat jalan sedekah, lewat jalan bersedekah. Insya Allah. Biaya operasi berapa nih? 6 juta, 7 juta. Ya udah 10% bayar di depan. Biar kagak jadi itu operasi. Atau minimal kalau operasi dipercepat dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ya.
Mudah-mudahan pemirsa tadi yang di Tangerang Bapak Zakaria ya sudah puas dengan jawaban Ustaz Jamil.